Polres Lombok Tengah merilis hasil operasi anti Rinjani 2024. Dalam operasi ini, Satres Narkoba Polres Lombok Tengah berhasil mengamankan 14 tersangka tindak pidana narkotika. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meletakkan batu pertama pembangunan gedung Pusdiklat Konfederasi Serikat Pekerja seluruh ASEAN Trade Union Council di Jatiluhur, Purwakarta. Dalam rangka menyambut HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres ND bekerjasama dengan Kodim 1602 ND menggelar pengibaran bendera merah putih di puncak Bukit Kezimara. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joyce Yunika, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Pemirsa, Polres Lombok Tengah merilis hasil operasi anti Rinjani 2024. Dalam operasi ini, Satres Narkoba Polres Lombok Tengah berhasil mengamankan 14 tersangka tindak pidana narkotika. Alhamdulillah, Polres Lombok Tengah berhasil mengungkap. Wakapolres Lombok Tengah Kompol M. Nasrullah menyampaikan Satuan Res Narkoba berhasil mengamankan 14 tersangka tindak pidana narkotika selama operasi anti Rinjani 11 hingga 24 Juli 2024. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa sabu seberat 891,12 gram, 8 butir ekstasi jenis Inex, dan uang senilai Rp44.604.000. Tersangka dan barang bukti diamankan dari 9 kasus selama operasi. 2 kasus diantaranya merupakan target operasi, sementara 7 kasus lainnya merupakan non-target operasi. Untuk kasus paling besar berada di wilayah Praia Barat dengan barang bukti sebanyak 890 gram sabu dengan tersangka sebanyak 2 orang dan merupakan bandar antar provinsi. Dari total 9 kasus yang diungkap, kami berhasil mengamankan. Polres Sorong gelar press release ungkap kasus saat narkoba yang mengamankan 3 tersangka berinisial YPD, YNM, dan AK dengan barang bukti 44 tanaman ganja yang disimpan di sebuah pondok pada lahan kebun di Mariat Gunung, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Jaringan. Ada 3 Bertempat di lobi Polres Sorong didampingi Kasat Narkoba Ibtu Muhammad Calvin Ramadan beserta Kasih Humas Polres Sorong, Kapolres Sorong AKBP Edwin Parsaoran menyampaikan modus operandi dari tersangka adalah membudidayakan dengan menanam dan merawat pohon ganja untuk sekedar uji coba dan berhasil tumbuh yang awalnya untuk digunakan sendiri. Polisi awalnya menemukan foto tanaman ganja dari telepon seluler milik tersangka pencurian berinisial YNM. Kepada penyidik, tersangka YNM mengaku bahwa 2 rekannya yakni YPD dan AK juga turut terlibat dan kedua pelaku pun diamankan di Jalan Nipa, Kelurahan Mariat Pantai. Dari keduanya, polisi menemukan sebuah bungkusan yang diduga biji atau bibit tanaman ganja yang disimpan di tas noken. Kapolres Sorong mengungkapkan ketiga pelaku sengaja menanam ganja untuk diperjualbelikan dan memperluas jaringan di Sorong. Terduga pelaku yang berada di Jalan Sorong, Kelamono, kilometer 30 Mariat Gunung.
Kemudian kasus dilimpahkan ke Sat Narkoba. Sat Narkoba mengembangkan dan mengirimkan barang bukti ke lapor Jayapura untuk di cross check apakah benar tanaman itu berupa atau positif berupa tanaman ganja, dan hasil dari pengecekan tersebut memang dinyatakan positif adalah tanaman ganja. Kemudian langkah-langkah yang diambil melakukan penyidikan, memeriksa saksi-saksi dan tersangka. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya musnahkan ratusan kilogram barang bukti narkoba hasil tangkap operasi Nila periode Juli 2024. Pemusnahan tersebut dilakukan di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya memusnahkan barang bukti narkoba berupa sabu seberat 164,98 kg, ganja 58 kg, dan ekstasi sebanyak 17.905 butir. Sejumlah barang bukti tersebut merupakan hasil operasi nilai periode Juli 2024 yang dilakukan secara seremonial di halaman gedung Ditres Narkoba Polda Metro Jaya. Operasi nilai 2024 ini dilakukan oleh Ditres Narkoba Polda Metro Jaya bersama Satuan Narkoba Polres jajaran selama 15 hari, dari 3 Juli hingga 17 Juli 2024. Operasi ini berhasil mengungkap sebanyak 368 kasus serta menangkap sebanyak 480 tersangka, peredaran gelap, dan penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti narkoba dengan berbagai jenis. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Donald Parlaungan Simanjuntak mengatakan, kegiatan pemusnahan ini dilakukan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan terhadap barang bukti narkoba yang disita. Dilakukan untuk menunjukkan suatu transparansi pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dalam hal penanganan barang bukti narkoba, sehingga masyarakat benar-benar mengetahui bahwa barang bukti narkoba yang berhasil disita benar-benar seluruhnya dimusnahkan. Oleh karena itu, pemusnahan hari ini dilaksanakan secara seremonial di halaman gedung kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan selanjutnya nanti akan dimusnahkan dengan menggunakan alat insinerator di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Dari jumlah barang bukti yang dimusnahkan, Ditres Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan sekitar 900.000 lebih jiwa. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Rizky Firmansyah, Polri TV. Dalam rangka menyambut HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres ND bekerja sama dengan Kodim 1602 ND menggelar pengibaran bendera merah putih di puncak Bukit Kezimara. Informasi selengkapnya akan hadir setelah jeda berikut ini.